Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut tetap bersyukur walau masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kita masih diberikan Tuhan kesempatan dan kesehatan dapat berkumpul bersama setiap anggota keluarga di rumah kita masing-masing untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam pertanyaan yang kita adakan setiap minggunya. Untuk mendengar firman Tuhan dalam pertanyaan kita hari ini, kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, kami menyampaikan syukur kami untuk kasih setia Tuhan yang kami rasakan senantiasa dalam hidup kami. Kami bersyukur atas berkat Tuhan. Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami untuk dapat berkumpul di rumah kami masing-masing dengan anggota keluarga kami, memuji memuliakan nama Tuhan dalam pertanyaan keluarga kami pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan beri damai ke hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu berfirman Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih, nats firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi bekal kita dalam pertanyaan kita pada hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di kota Roma, pasal ke-12 ayat 17 sampai 21. Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Saya akan membacakannya bagi kita. Kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat HKBP Karya Pembangunan yang terkasih, mungkin nats ini sudah tidak asing lagi, bahkan sudah sangat familiar bagi kita. Bagi telinga kita sudah sangat sering kita dengarkan. Nats ini merupakan bagian dari surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma. Namun ada perbedaan yang cukup signifikan dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma daripada surat-surat Paulus yang lainnya yang dituliskan Paulus. Pada umumnya surat-surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus, muatan isinya sebagian besar menyinggung kepada hal-hal praktis berjemaat dan bermasyarakat. Tetapi ada yang berbeda dari surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di kota Roma. Di dalam suratnya ke jemaat di kota Roma, Rasul Paulus sebagian besar dalam isi suratnya memuat dasar-dasar teologis, memuat pemahaman-pemahaman dasar teologis, dan hanya sedikit saja menyenggol tentang hal praktis bagaimana berjemaat dan bermasyarakat. Apa penyebab perbedaan tersebut? Ada dua hal. Yang pertama, Rasul Paulus mengetahui bahwa jemaat yang ada di kota Roma merupakan jemaat yang masih di dalam masa pertumbuhan rohani. Layaknya seorang remaja yang masih di dalam masa pertumbuhannya, begitu pula lah bagaimana iman jemaat di kota Roma yang masih kadang labil, kadang mudah jatuh,
kadang rapuh bila ada ancaman dari luar yang datang. Oleh karena itu Rasul Paulus menyadari perlunya ada dasar teologis yang kuat untuk jemaat di kota Roma. Kemudian alasan kedua adalah karena suasana di kota Roma yang Rasul Paulus ketahui jemaat-jemaat di kota Roma mendapat banyak ancaman dari luar, dan jemaat-jemaat di kota Roma berangkat dari latar belakang yang berbeda. Jadi seringkali ada kekacauan, ada perpecahan hanya karena perbedaan ide, perbedaan gagasan yang terjadi di jemaat di kota Roma. Oleh karena itu Rasul Paulus sangat menekankan dasar-dasar teologis supaya jemaat di kota Roma tidak mudah jatuh, tidak mudah menyeleweng dari jalan yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang terkasih, pada pertanyaan kita hari ini, nats khotbah kita adalah bagian dari pengajaran Rasul Paulus. Bagaimana reaksi atau bagaimana aksi nyata dari hidup bersekutuan di dalam ajaran dan iman Allah. Khususnya dari 5 ayat yang sudah kita baca bersama tadi, 5 ayat tersebut merupakan pengajaran Rasul Paulus tentang bagaimana kita bersikap kepada seteru ataupun kepada musuh kita. Nats khotbah kita pada hari ini yang mau ditekankan Paulus adalah Paulus mau meneguhkan sikap yang tetap baik, sikap yang tetap positif thinking kepada seteru, kepada musuh. Lalu siapa dan apakah yang dimaksudkan Paulus di sini dengan kata seteru atau musuh? Di dalam bahasa Yunani disebutkan kata ektros yang berarti seteru atau musuh merupakan orang yang selalu menyakiti hati kita. Orang yang selalu membenci kita walaupun kita sudah semampu dan sekuat yang kita bisa melakukan yang terbaik kepada semua orang, termasuk kepada orang yang membenci kita tersebut. Di dalam bagian khotbah kita ada 5 hal yang dipaparkan Paulus bagaimana menerapkan kasih persekutuan terhadap seteru atau musuh. Yang pertama jelas di ayat yang ke-17 diajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudari, seseorang yang memiliki hati dan pikiran yang terus-menerus terarah kepada Allah tidak akan pernah memiliki niat sedikit pun untuk mau membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Dan jelas di dalam nas ini dan dalam Ibrani pasal 10 ayat 30 disebutkan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan dan Tuhan yang akan menghakimi umatnya. Jadi bukan bagian kita membalaskan, bukan bagian kita untuk menghakimi orang, tetapi itu adalah bagian Tuhan. Hal yang kedua yaitu berhati-hati dalam melakukan apa yang baik di depan semua orang. Di dalam ayat 17 memang disebutkan lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Tapi kita bila melihat kepada teks aslinya dalam bahasa Inggris maupun bahasa Yunani, yang pasti dikatakan adalah berhati-hati dalam melakukan apa yang baik bagi semua orang. Jadi bukan asal melakukan yang baik bagi semua orang, tapi kita diminta untuk berhati-hati dalam melakukan apa yang baik bagi semua orang. Karena apa yang baik bagi semua orang belum tentu baik di hadapan Tuhan. Jadi sebelum kita melakukan suatu tindakan, sebelum kita berbuat kepada orang di sekitar kita, kita harus benar-benar memikirkan, kita harus benar-benar membawa ke hati dan pikiran kita, apakah yang akan kita perbuat sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal yang ketiga yaitu di dalam ayat ke-18, kita diminta untuk hidup berdamai. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan mengharapkan kita untuk menjadi damai. Tuhan mengharapkan kita untuk mencari damai. Tuhan mengharapkan kita untuk mengejar damai. Bahkan Tuhan mengharapkan kita untuk senantiasa memelihara damai di dalam kehidupan kita. Baik itu dimulai dari keluarga kita sendiri, lebih luas lagi kepada kehidupan berteman, bertetangga, bergereja, bahkan bernegara. Di dalam Markus pasal 9 ayat 50 dikatakan, garam memang baik,
Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Tuhan Yesus di dalam ayat ini menghubungkan bagaimana umatnya bisa menjadi damai ketika umatnya menggarami, ketika umatnya memberikan pengaruh yang baik kepada dunia. Tuhan kurang berkenan bila kita yang digarami, bila kita yang didamaikan, bila kita yang menanti-nanti orang untuk meminta damai kepada kita. Tapi Tuhan mau kita yang menjadi damai. Tuhan berkehendak kita yang menjadi agen perdamaian di dunia ini. Tentu bukan hal yang mudah, tapi Tuhan menjanjikan kekuatan bagi kita bahwa kita pasti mampu menjadi damai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal keempat yaitu berbuat baik bagi musuh kita yang membutuhkan. Di dalam ayat 20 jelas dikatakan, jika seterumu lapar, Bapak Ibu, berilah dia makan. Jika seterumu haus, berilah ia minum. Paulus menggunakan kata seteru atau musuh untuk menandakan bahwa kasih dari Kristus Yesus adalah kasih yang harus diwujud nyatakan kepada semua orang. Kasih penebusan dari Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib merupakan kasih yang universal yang sudah kita terima. Maka kita yang sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus harus bisa meneruskan kasih, harus bisa menjadi penyalur kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Realita yang terjadi pada saat ini, orang Kristen, bila ada orang yang berbuat jahat kepadanya, bila ada orang yang melukai hatinya, padahal masih sesama Kristen, masih mungkin dalam konteks satu gereja, masih menyembah Tuhan yang sama, masih membaca Alkitab yang sama, masih percaya pada salib Kristus yang bentuknya seperti ini, bukan bentuknya yang berbeda-beda. Tetapi bila ada orang yang berbuat jahat, tidak mencerminkan bagaimana seorang pengikut Kristus. Oleh karena itu Paulus mengajarkan dalam nats ini, kita mau untuk mengasihi semua orang, termasuk seteru ataupun musuh kita. Hal terakhir yang menjadi pengajaran dalam khotbah ini yaitu di ayat 21 jelas dikatakan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bila di awal sudah jelaskan bagaimana kita tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, di sini Tuhan mau kita melakukan bagian kita yang lebih lagi. Bila tadi hanya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi di sini Tuhan mau kita sebagai orang Kristen, cerminan teladan dari seorang Kristus Yesus, kita harus mampu melakukan, membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang yang sudah mengerti, orang-orang yang sudah memahami, dan orang-orang yang sudah merasakan dengan benar-benar penebusan dari Kristus Yesus merupakan orang-orang yang pastinya memiliki sifat, yang memiliki karakter ilahi, dan yang dipimpin Roh Kudus di dalam kehidupannya sehari-hari. Demikianlah 5 pengajaran yang diajarkan Rasul Paulus kepada kita dalam nats kita pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang terkasih, nats kita pada malam hari ini mau sebenarnya dapat kita jadikan sebagai alat pendeteksi, alat pengukur sudah sejauh manakah kita mengenal Tuhan, sudah sejauh manakah kita iman kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Seperti dalam topik minggu yang akan kita jalani di tanggal 22 nanti, minggu ke-12 setelah Trinitatis, orang yang benar di hadapan Allah. Nats ini mau mengajarkan kita bagaimana orang yang benar di hadapan Allah di dalam persekutuan yang indah di dalam kasih Kristus, di dalam tubuh Kristus. Semoga kita dikuatkan Tuhan dalam menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, di dalam mengasihi seteru dan musuh kita, mengasihi orang-orang yang membenci dan menyakiti hati kita. Tuhan senantiasa menguatkan dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan.
Tuhan mengajarkan kami bagaimana hidup persekutuan yang baik dalam tubuh Kristus, bagaimana hidup mengasihi seteru dan musuh kami dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan, ingatkan kami ya Tuhan, agar kami senantiasa mampu mengingat firman Tuhan, agar kami senantiasa tidak hanya mendengarkan firman Tuhan dalam pertanyaan kali ini, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami mau berdoa untuk gereja-Mu HKBP Karya Pembangunan. Tuhan, kami bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami berdoa untuk Amang Pendeta Reson, Inang Diakones, Amang Inang Sintua, yang Tuhan karuniakan bagi kami. Berkati mereka ya Tuhan, khususnya untuk Amang Pendeta Reson kami ya Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan sukacita kepada beliau dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam memimpin resort karya pembangunan ini ya Tuhan. Untuk semua para halado kami ya Tuhan, mohon Tuhan yang juga meneguhkan hati mereka, agar mereka senantiasa tetap setia di dalam tugas pelayanan mereka, agar mereka dapat tetap bersukacita di dalam melayani Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan, jemaat HKBP Karya Pembangunan. Tuhan yang memberkati kami, menguatkan kami, memampukan kami dalam setiap kesusahan, pergumulan, kekurangan kami pada saat ini, khususnya Tuhan dalam pandemi COVID-19 pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami jemaat-Mu berada di dalam kepedihan yang berkepanjangan ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami dalam setiap apa yang kami kerjakan, lancarkan rezeki, berikan kesehatan agar kami senantiasa dapat memuji memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat HKBP Karya Pembangunan yang saat ini dalam kondisi sakit, khususnya yang dalam kondisi sakit COVID-19. Tuhan yang memberkati apapun yang mereka konsumsi, makanan, minuman, obat, buah, vitamin, agar semuanya dapat menghasilkan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Di atas segalanya kami mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Kami sampaikan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.